Jerawat itu awalnya dari komedo, ya. Dari komedo sendiri dibagi menjadi dua, ada yang whitehead sama yang blackhead. Kalau whitehead dia belum teroksidasi, makanya dia warnanya putih. Terus untuk blackhead dia sudah teroksidasi sama udara, makanya dia akan berubah warna menjadi hitam. Nah, setelah dari komedo, kemudian di sana timbul infeksi di pori-porinya, maka akan timbul jerawat. Nah, jerawat sendiri itu ada dua tipe, ada yang tipe papul, ada yang tipe pustul. Papul itu berupa peradangan, kalau yang pustul ada nanahnya. Kemudian ada yang kistik. Kalau kistik biasanya jerawatnya besar dan dalam. Itu. Jadi kalau masih berupa komedo biasanya sih ya tanpa gejala ya. Cuma timbul komedo aja di area yang berminyak. Tapi kalau dia sudah ke papul atau pustul, dia meradang, biasanya nyeri jika ditekan. Terus berwarna kemerahan dan ukurannya membesar. Jadi biasanya karena pengaruh hormonal ya. Jadi karena pengaruh hormonal, kulitnya juga terpengaruh ya. Kita kasih contoh jerawat hormonal misalnya pada penyakit polikistik ovary syndrome PCOS. Jadi kadar hormon androgennya tinggi, maka kulitnya akan jadi cenderung lebih berminyak. Misalnya tipe kulit yang berminyak akan lebih mudah timbul jerawat. Dengan tipe kulit yang kering masih bisa timbul jerawat, tapi nggak semudah yang tipe yang berminyak. Biasanya karena jerawat hormonal ya, terutama ya tadi yang saya bahas tentang polikistik ovary syndrome, kadar androgen tinggi pada perempuan. Cirinya apa? Contohnya salah satunya adalah jerawat, kemudian timbul bulu halus di area tangan, punggung, kumis tipis, yaitu ciri-ciri kalau wanita dengan androgen yang tinggi. Karena androgennya tinggi, maka kulitnya akan jauh lebih berminyak. Jadi paling susah itu jerawat hormonal ya. Karena dia ada pengaruhnya dengan hormon ya. Selama hormonalnya belum diatasi, ya pasti akan jerawatnya akan timbul terus. Gitu. Jadi diagnosa jerawat itu ada 3 macam, tipe ringan, sedang, sama berat ya. Kalau ringan misalnya dari jumlahnya misal cuma sedikit, terus cuma 1-2 aja, terus ukurannya juga nggak terlalu besar. Tapi kalau sudah sampai ke jerawat sedang atau berat yang dia breakout banyak, ya itu berarti perlu penanganan khusus dan nggak bisa menggunakan obat-obat yang bebas, harus dengan pengawasan dari dokter. Akibat terburuknya kalau jerawat tidak ditangani ya akan timbul acne scar. Acne scar itu apa? Contohnya bopeng. Ya, jadi ada acne scar tipenya macam-macam, ada yang tipe ice pick, box scar, tergantung dari bentuknya dan kedalaman bopengnya. Gitu. Biasanya sih nggak sampai bertahun-tahun ya, rata-rata sekitar 4-6 bulan. Itu akan menghilang sendirinya. Tapi kalau sampai menetap bertahun-tahun, mungkin kita curiganya ke diagnosa yang lain. Misalnya kayak melasma itu. Jadi setelah timbul jerawat kan timbul radang. Jadi ada namanya post inflamasi berpigmentasi. Jadi kulitnya akan jadi lebih gelap dari area yang kulit yang sehat. Gitu. Kalau bahan alami aja ya tergantung, makanya jerawat tipe apa dulu. Kalau tipe ringan ya nanti dia sembuh sendirinya pun juga bisa, tapi kalau tipe yang sedang dan berat harus menggunakan krim atau menggunakan obat atau treatment, itu contohnya. Pengaruh ya. Jadi biasanya hormonal itu misalnya kayak kamu sering begadang ya, terus jadinya siklus menstruasinya jadi nggak lancar
atau lagi stres misalnya, itu juga akan mempengaruhi ke hormonal. Kadang-kadang siklus menstruasinya bisa maju bisa mundur. Nah, hormonal yang nggak stabil itu akan memicu jerawat.